Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini kita akan membaca renungan. Sebelum kita memulai baca renungan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengar dan membaca renungan firman-Mu dengan tiap pagi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemerintahan Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Renungan kita pada pagi hari ini, terpujilah Kristus. Rekan-rekan Teruna, Kadonia satu contoh ada seorang anak atau seorang sahabat yang bernama Ujang dan Asep. Dahulu dia sahabat karib, dia dekat, dia punya kedekatan yang lebih, dia punya persahabatan yang luar biasa. Tapi suatu ketika Ujang dan Asep ini berantem. Ujang dan Asep ini bertengkar yang hebat, sampai dia gak tegur-teguran. Dia bahkan gak ketemuan lagi. Dan suatu ketika si Ujang ini mendengar kabar Asep bahwa Asep ini meninggal. Ujang merasa kecewa, Ujang merasa sedih. Karena apa? Karena Ujang belum sempat bermaaf-maafan. Ujang belum sempat berdamai sama Asep. Jadi ia belum menyelesaikan permasalahannya untuk bermaaf-maafan dengan Asep. Sebelum mengenal Kristus, Paulus juga seperti itu. Paulus ini membenci pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Kristus. Paulus adalah sosok yang membenci murid-murid Yesus. Karena itu Paulus terlibat apa? Terlibat dalam penganiayaan murid-murid Yesus. Bukti keterlibatan Paulus adalah, kalau rekan-rekan Teruna tahu, Paulus terlibat dalam penganiayaan murid-murid Yesus adalah peristiwa kematian Stefanus. Ya, salah satu dari ke-7 diaken. Namun demikian kasih Yesus melingkupi Paulus. Yesus tetap mengasihi Paulus. Yesus tetap memberikan kasihnya kepada Paulus. Di jalan menuju Damsyik, Paulus hidup baru menjadi pengikut Yesus. Lihat, Yesus memberikan kasihnya dan mengubah Paulus menjadi pengikutnya. Yang dulunya Paulus itu sangat membenci murid-murid Yesus. Filipus adalah salah satu dari 7 murid yang ditunjuk menjadi diaken. Filipus tentu tahu keterlibatan Paulus. Jadi semua murid pun tahu berita-berita bahwa Paulus itu membenci pengikut atau murid-murid Yesus. Filipus tahu. Gini Kristus menjadi jembatan yang menghubungkan 2 orang yang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Rasul Paulus melewati Kaisera. Jadi pada ayat yang ke-8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisera. Kedatangan Rasul Paulus melewati Kaisera itu untuk apa? Untuk mengunjungi Filipus. Untuk mengunjungi Filipus, kedatangan Rasul Paulus ke rumah Filipus adalah simbol apa? Kerendahan hati. Dia datang ke Filipus. Tapi apa? Karena Kristus yang menuntunnya. Karena Yesus yang menuntunnya. Karena Yesus yang mengubah dengan kasih Yesus agar Paulus ini menjadi damai, menjadi penginjil, menjadi penyebar berita kabar baik. Ya. Jadi Rasul Paulus datang ke Filipus adalah simbol kerendahan hati yang mengakui masa lalunya. Paulus menerima masa lalunya yang membenci murid-murid Yesus. Sebaliknya, Filipus pun menerima dengan rendah hati, dengan lapang dada, bahwa sang pembunuh atau si Paulus ini, pembunuh teman-teman ini, datang ke Filipus untuk menjadi simbol kerendahan hati. Dia mengaku salah. Filipus pun juga menerimanya. Ya, adalah simbol kerendahan hati, melepas masa lalu dan menatap
masa depan dalam Yesus Kristus. Sobat Teruna, tentu kita pernah atau bahkan mungkin sedang mengalami pertengkaran. Kita merasa kecewa, disakiti, dan dilukai oleh orang lain. Namun sebagai murid-murid Tuhan Yesus, marilah kita membuka diri bagi kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus memberikan kedamaian di hati. Jadi, rekan-rekan Teruna, kita harus menjadi yang baik, membawa damai bagi sekitar kita. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu di pada pagi hari ini, atas firman-Mu yang melingkupi kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, jasmani kami, agar kami dapat selalu memberikan rasa damai Tuhan Yesus terhadap sekitar kami. Kami memberi damai atas sekitar kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami juga untuk bisa memaafkan Tuhan Yesus atas apa kesalahan yang orang lain lakukan maupun apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi ini, di hari lepas hari. Tuhan berkati kami agar kami berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan Teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.